Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para sahabat Juleha rahimakumullah, juru sembelih halal Jawa Timur yang selalu diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan. Alhamdulillah, kita hari ini sudah memasuki bulan puasa ini, kita sudah masuk hari-hari yang di penghujung. Sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang berhasil, kita termasuk orang-orang yang di penghujung ini, orang-orang yang semakin bersemangat dalam menghadapi puasa. Karena apa? Godaan di akhir-akhir puasa itu biasanya semakin besar. Godaan mal dan godaan mall. Alhamdulillah, semoga para sahabat Juleha rahimakumullah, juru sembelih halal Jawa Timur semakin bersemangat dan semakin kuat untuk menghadapi di penghujung puasa di bulan Ramadan tahun ini. Para sahabat Juleha, juru sembelih halal Jawa Timur rahimakumullah, dalam mensikapi kita untuk menyambut hari raya Idul Fitri, orang menamakan hari raya kemenangan sing koyo piye saja nih. Tapi kita harus bijak, mensikapinya bijak. Karena apa? Kita tahu banyak tagar-tagar yang berseliweran bahwa Indonesia gelap, bahwa kabur aja dan lain sebagainya. Apakah Indonesia memang gelap? Apakah negara kita semakin gelap? Wallahu a'lam. Tetapi kita harus bisa-bisa mensikapinya sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Juleha, juru sembelih halal Jawa Timur. Maka kita harus bagaimana mensikapi hari raya ini dengan yang baik gitu. Rasulullah mengajarkan gitu, bahwa yang pertama jelas bahwa kita dalam menyambut hari raya Idul Fitri, maka satu, tunaikan zakat fitrah wajib. Tidak ada perdebatan, wajib, karena sebagai seorang muslim ya wajib harus bayar zakat. Kemudian ketika kita menyambut, bijaknya ya kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita memperbanyak takbir ketika mensikapi di hari raya Idul Fitri, banyak bertakbir. Juga kita berhias sing wangi gitu, memakai pakaian yang bagus. Bahkan Rasulullah dalam suatu riwayat itu diceritakan Rasulullah itu selalu memakai pakaian yang pakaian itu hanya dipakai beliau ketika hari raya saja. Dan yang paling penting di sini adalah silaturahim, anjang sana. Bahasa kita mengatakan halal bihalal. Nah, Rasulullah juga mengajarkan para sahabat Juleha rahimahumullah, yaitu Rasulullah itu ketika hari raya Idul Fitri itu dia mendatangi para sahabat-sahabat, para teman-temannya, terutama yang sakit. Yang sakit didatangi, didoakan, diberikan semangat. Nah, itu adalah beberapa sikap ketika kita menyambut hari raya Idul Fitri gitu. Ada suatu riwayat yang sangat bagus menurut saya, yaitu ketika Rasulullah itu keluar. Dalam suatu riwayat diceritakan ketika Rasulullah itu keluar dan menjumpai ada beberapa anak yang berkumpul. Itu mereka ketawa gembira dengan memakai pakaian yang bagus, anak-anak itu. Tetapi ketika itu Rasulullah melihat ada satu anak, dia ada di pojokan dan dia dengan pakaian apa adanya, dan dia menangis saat itu, anak itu, sahabat Juleha. Dia menangis. Rasulullah heran, itu lainnya ketawa kok ini nangis lah, laopo gitu. Akhirnya didatangi sama Rasulullah. Nah, dan anak ini ternyata tidak ngerti kalau yang bertanya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Ditanya sama Rasulullah, "Nak, kenapa kamu itu bersedih, nangis? Lu kanca-kancamu kae lu seneng-seneng dengan pakaian bagus. Kalau bajumu juga baju yang lama. Kenapa?" Anak itu terus menjawab bahwa saya sudah tidak punya ayah paman, karena ayah saya sudah menjadi seorang mujahid ketika mengikuti Rasulullah dalam perang. Saat itu Rasulullah tersentak dan ya Allah, ternyata di tengah suasana berbahagia ini ada seorang anak yang bapaknya adalah seorang mujahid, pejuang yang sudah sedo ketika perang. Rasulullah menepuk pundak bahu anak itu dan mengatakan, "Apakah engkau mau menjadi anak dari Rasulullah SAW dan menjadi anak dari Ibunda Aisyah, menjadi saudara dari Fatimah dan menjadi saudara dari Ali?" Anak itu kaget gitu. Sopo orang ini tiba-tiba mengatakan seperti itu, dan anak itu menerima. Ya, saya mau menerima. Barulah dia mengetahui bahwa lelaki yang bertanya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak itu diajak pulang oleh Rasulullah dan diberitahukan kepada Ibunda Siti Aisyah, diberi pakaian bagus, diberi makan, dan anak itu kembali kepada teman-temannya dan menceritakan bahwa sekarang saya sudah punya ayah angkat gitu, yaitu adalah Rasulullah SAW. Hingga saat itu gempar. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini para sahabat Julia, yaitu bahwa kita berempati kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Kalau saudara kita tidak bisa membeli pakaian bagus, yo ojo terus adewe nggak kelambi apik terus dituduh-tuduhno kelambiku ki larang, kelambiku apik. Kalau ada saudara kita tidak bisa membeli sarung BHS, ya jangan ditunjukkan ini sarung BHS saya signatur. Biasa baik gitu. Kalau punya ya enggak apa-apa dipakai, tapi tidak perlu diekspos terlalu. Sehingga apa? Itu bagi orang yang tidak bisa membeli kan juga terasa. Para sahabat Julia, ketika kita mensikapi hari raya Idul Fitri, ada lagi suatu hadis, ada suatu riwayat yang bagi saya sangat luar biasa bagus. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kana yaumul id khalafa thoriq. Jadi Nabi ketika sholat id, para sahabat, beliau itu berjalan kepada masjid, menuju masjid itu khalafat thoriq, itu berbeda jalan. Jadi jalan ketika berangkat dan jalan pulang beliau itu berbeda. Saya kemudian berpikir, hikmah apa ini? Kok beda dalane berangkat dan pulang? Ternyata saya mendapatkan keterangan bahwa salah satunya silaturahim itu tadi. Silaturahim mengunjungi dari tempat yang berbeda. Berangkatnya itu ketemu dengan beberapa sahabat dan pulangnya juga ketemu dengan beberapa sahabat, sehingga bisa saling silaturahim, bisa saling bertakbir, bisa saling menguatkan dalam hal keimanan. Sehingga monggo para sahabat, kita mensikapinya dengan memperbanyak silaturahim, memperbanyak berkunjung pada para sahabat-sahabat yang lain, memperbanyak mendoakan pada para sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat Julia, semoga di penghujung hari raya Idul Fitri nanti, di penghujung puasa ini menyambut hari raya Idul Fitri, kita termasuk orang-orang yang betul-betul beruntung, orang-orang yang betul bisa menikmati puasa kita di tahun ini, dan betul-betul orang-orang yang digambarkan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang la'alakum tatakun, semakin bertambah takutnya kepada Allah, semakin bertambah cintanya kepada Allah, semakin bertambah bertakwanya kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang betul-betul digambarkan oleh Rasulullah menjadi orang yang berbahagia. Mohon maaf, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut hari raya Idul Fitri tahun 2025. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.